belajar. Jadi saudara-saudari, hari ini kita buat ulang kaji dan untuk kelas kandiang untuk Kak Nuraini dan juga Abang Hepa, di mana kita belajar bagaimana kita bergantung kepada Roh Kudus. Mengapa kita kata kita perlu bergantung kepada Roh Kudus? Sebab kita tahu hubungan kita dengan Tuhan Tritunggal itu adalah satu hubungan yang rapat dan mesra. Iman Yesus Kudus bukan saja satu sistem pengajaran, moral, etikal, satu set tingkah laku yang perlu kamu buat. Tetapi iman Yesus Kudus adalah satu hubungan yang kamu berjalin, di mana kamu hubung balik dengan pencipta kita, melalui Kristus Yesus penyelamatkan kita, berbuat baik hubungan antara pencipta dengan manusia yang dicipta oleh Tuhan. Kita sebagai ciptaan Tuhan. Tapi kita sudah putus, kita punya tali dengan Tuhan selepas kita berdosa. Tapi Yesus Kristus menggambung balik melalui penyalipan di atas kayu salib. Darah dialirkan boleh tebuskan dosa kita. Dan saudara-saudara hari ketiga dia bangkit dari mati, maksudnya dia sudah mentewaskan kemautan dan juga dosa. Jadi siapa yang percaya yang mengikut Yesus juga memperoleh kehidupan yang kekal. Jadi apabila kamu mau percaya Yesus, saya mau percaya Yesus, perlulah kerja Roh Kudus yang menyentuh hati kita. Jadi apabila hidup dalam setiap hari ada godaan, ada cabaran, kita perlu apa? Bergantung kepada siapa? Tuhan. Khasnya Tuhan Roh Kudus. Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan apa Allah, Tuhan Anak Putra Yesus dan juga Tuhan Roh Kudus. Mereka adalah Tuhan, satu Tuhan tapi ada tiga maknum, ukunum. Jadi saudara-saudari marilah kita berdoa. Tuhan Bapa di surga, kami minta Tuhan pintu kami untuk memahami firman. Hasil dalam kelas kanjang ini kami tahu siapa dekat Roh Kudus. Bantulah kami, mempimpinlah kami dalam kebenaran. Dalam nama Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Jadi bergantung kepada Roh Kudus. Dan kita baca akan ayat suci yang tadi saya tunjukkan. Saya beritahulah ayat suci ini kata apa. Dia kata, Bapa suka mengiakan Roh Kudus. Jika kamu mengasihi aku, kamu akan mematuhi perintahku. Betul kan? Kalau kamu kasih Yesus, kamu akan ikut dia punya ajaran. Macam anak kalau kita ajak ikut kita sebab dia kasih kita. Aku akan meminta kepada Papa dan dia akan membeli kepadamu seorang penolong yang lain untuk menyertai kamu selama-lamanya. Yaitu siapa? Roh Kudus. Sebab Yesus Kudus sudah mati, akan mati. Sebelum dia mati disalibkan, dia beritahu murid dia, satu hari saya akan pergi tapi saya minta Tuhan Bapa Allah dan dia mengutus Yesus. Dia mengutus Roh Kudus. Yesus minta Bapa Allah mengutus Roh Kudus. Boleh faham? Siapa minta Papa untuk utus Roh Kudus? Siapa? Yesus minta Bapa hantar Roh Kudus. Sebab Roh Kudus dihantar sebagai penolong kita, mengajar kita memahami sesuatu dan juga mengingat kita semua yang telah Yesus kata kepada muridnya. Apabila Roh Kudus datang, dia adalah roh kebenaran. Roh Kudus dalam jiwa kita bukan pimpin kita buat salah, tetapi pimpin kita ke kebenaran. Kalau kita tidak faham, maksud, sembai, nurani dan jahat tidak faham, kita berdoa kepada Bapa, semoga Roh Kudus bantu kita faham tentang apa yang sebenarnya Tuhan mau kita belajar dan memahami. Hasil dalam kehidupan kita ada banyak cabaran. Kita tahu apa keputusan kita perlu buat. Manfaat penghibur ialah dia bukan saja memberitahu kita kebenaran, tetapi dia akan pimpin kita. Sebab Yesus kata, saya beritahu ada anda kebenaran, ada lebih baik bagi anda jika saya pergi. Dan jika saya tidak pergi, penghibur tidak akan datang. Mereka kerjasama dengan Yesus pergi, Roh Kudus datang. Mereka kerjasama dengan. Tetapi jika saya pergi, saya akan utus dia, Roh Kudus kepada anda. Dan apabila dia datang, dia akan meyakinkan dunia tentang dosa, kebenaran, dan pertakiban. Tahu dosa ialah mengkhianati pencipta, penyelamat.
Dosa yang paling besar adalah kita mengkhianati pencipta kita. Tidak mau pencipta kebenaran dan penghakiman. Tahu Raja Tuhan Iblis akan dihakimi. Seterusnya kita lihat, kita perlu dipenuhi dengan roh. Janganlah kita mabuk. Bagaimana kita boleh mabuk? Masuk. Sebab kita minum apa? Wine. Karena yang membawa kita kecampuran. Betul. Tetapi hendaklah kita dipenuhi oleh Roh Kudus. Kalau Roh Kudus dalam kita, kita akan puji Tuhan, mazmur. Nyanyi lagu puji-pujian. Bernyanyilah dan memazmur depan Tuhan dengan segenap hati. Mengucap syukur atas segala sesuatu dalam nama Tuhan. Kita Yesus Kristus kepada Allah, Bapa kita. Dan tuntut kepada satu sama lain dalam tak akan Yesus. Saudara-saudari, kita lihat janji Yesus. Yesus kata, kalau saya pergi, siapa datang? Siapa datang? Sangat baik, Roh Kudus datang. Kalau Roh Kudus datang, dia menjadi penghibur. Tinggal di dalam hati kita dan tidak akan benar dia lagi daripada selain daripada kita pergi. Apakah tujuan penghibur datang? Roh Kudus datang untuk bimbing kita masuk apa? Dalam kebenaran. Kita faham tapi kebenaran itu boleh dibawa oleh Yesus melalui Roh Kudus dan bantu kita tahu Pak, tahu diri saat ada dosa dan juga menyerah diri kepada Tuhan. Saya angkat siapa yang boleh dikatakan kasihi saya? Siapa? Kalau kamu kata seseorang kasihi kamu, dia akan buat apa? Ikut apa? Ikut kamu ataupun patah kamu? Ikut ada patah. Ah, maksud kalau seorang yang kasih kamu akan patah kamu akan ikut kamu. Dia akan ikut ajaran kamu. Jadi siapakah yang mengasihi Yesus? Kamu kasih Yesus? Saya mengasihi Yesus. Bagaimana kita menunjukkan kasih Yesus? Kita mesti apa? Menurut kepada perintahnya. Oke? Jadi ketaatan dan kasih orang yang memenuhi perintahnya adalah orang yang mengasihinya. Kalau kamu kata kasihnya tidak mengikut tidak perlu. Jadi kalau kamu dipenuhi dengan Roh Kudus, apa yang kamu akan buat? Kamu akan sentiasa syukur, tidak komplain-komplain. Kamu syukur Tuhan, puji Tuhan. Sebab kamu tahu Tuhan adalah baik. Tuhan akan sentiasa baru kita. Dan ciri-ciri yang penuh dengan dipenuh oleh Roh Kudus ialah sentiasa puji, sembah Tuhan, syukur, taat kepada Tuhan. Jadi apakah hubungan antara mematuhi perintah Yesus dan dipenuhi dengan Roh Kudus? Kalau kamu mau dipenuhi oleh Roh Kudus, kamu mesti ikut siapa punya perintah. Yesus. Sebab Roh Kudus adalah Tuhan yang suci. Kamu tidak ikut Yesus, maka tidak dapat dipenuhi oleh Roh Kudus. Kalau kamu dipenuhi Roh Kudus, kamu akan mengikut perintah Tuhan. Kalau kamu mau diisi oleh Roh Kudus, kamu penuh turut kepada firman Tuhan, yaitu kamu mengisi dengan firman Tuhan. Sentiasa mau ikut Yesus dan Roh Kudus akan memenuhi kamu. Maksudnya dia akan memberi kamu kuasa untuk buat sesuatu yang baik. Macam kalau minum white. Oh, itu orang akan bunuh orang sebab minum wine. Ada kebenarannya yang jahat. Macam kamu berinjil, siapa kasih kamu kuasa? Roh Kudus. Mengapa kamu akan dipenuhi Roh Kudus? Sebab kamu penuh dengan firman Tuhan. Jadi saudara-saudari iman dan aplikasi. Roh Kudus tinggal dalam hati kamu dan kamu perlu baca Alkitab. Betul. Dan dia akan bantu kita renungi, fahami akan Roh Kudus. Jadi saudara-saudari langkah-langkah perhatikan dalam kajian Alkitab. Kamu ada baca Alkitab kan? 1, 2 hari bulan Januari kita datang, saya akan ajar kamu baca Alkitab juga. Oh, kamu bersedia untuk datang 2 hari bulan Jan 5 sampai 6. Oke? Dan 6,5 adalah persekutuan doa sampai 7. Oke? Minggu depan hari yang terakhir untuk kita kelas dan selepas itu adalah pembaptisan dan penteguh. Oke. Setiap kali kami beribadat, mendengar khobar, kita hanya kajian ulang kelas kandian kamu sudah selesai ya. Mengaji Alkitab, kami berdoa Roh Kudus menerangi kami, memohon agar dia buka mata kita faham. Selepas itu kamu berdoa baca Alkitab, hati kamu akan dipenuhi dengan kasih Yesus. Itu adalah cara membaca Alkitab yang betul.
Dan kalau kamu mau dipenuhi oleh Roh Kudus, kamu perlu dipenuhi oleh firman Tuhan dan satu hati taat kepada Tuhan. Maka kamu akan dipenuhilah. Saudara-saudari, sebagai satu ringkasannya lah Tuhan Tridungga yang azab yang kita percayai. Bapa utus anak Yesus, anak minta Roh Kudus datang. Betul? Dan Roh Kudus datang selepas Yesus pergi. Tidak akan tinggal kita. Kita percaya Yesus sebab Roh Kudus sentuh hati kita. Kita faham firman Tuhan sebab Roh Kudus bantu kita. Kita diisi Roh Kudus sebab kita bacaan kita dan kita kasih Tuhan. Inilah yang sebenarnya dipanggil kerja Roh Kudus lah. Peranan penolong untuk menjadi pengantara. Dia untuk dua doa kita dan bersama kita memberi kita garakan dan daya dan keselesaan kehadiran Yesus lah. Sebab Roh Kudus bersama kita, kita lebih kenal akan Yesus. Jadi mengalami kebenaran Roh Kudus. Mari kita baca ayat suci ini ya. Jika kamu mengasihi aku, kamu akan mematuhi perintah-perintah. Kalau kamu dan lagi jangan kamu mabuk oleh anggur yang membawa kesesatan, tetapi penuhilah dirimu dalam dengan roh. Jadi mari kita doa bersama. Tuhan yang menganugerahkan Roh Kudus sebagai penghibur kepada kami. Saya bertekad untuk bergantung kepada Roh kebenaran dalam mempelajari Alkitab dengan sungguh-sungguh, mencari kepenuhan Roh Kudus agar saya dapat taat kepada Roh Kudus setiap hari, menjalankan perintah Yesus dan menjalani kehidupan yang kudus, penuh hikmat, kekuatan, sukacita dan berubah, memuliakan namamu yang kudus dalam nama Yesus Kudus kami berdoa. Amin.